Manusia memiliki cita-cita, memiliki keinginan, memiliki harapan, memiliki pencapaian. Akan tetapi, takdir Allah tidak ada yang tahu kamu akan mencapainya kapan. Sekarang, besok, tahun depan, minggu depan, atau berpuluh-puluh tahun kemudian. Mungkin teman-teman bisa mengingat kembali kisah Nabi Musa ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana doanya terkabul setelah 40 tahun kemudian. Nah, di bab 3 ini dalam kitab Al-Hikam, mari kita bahas tentang gelora kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di bab 3 tentang gelora kemauan. Jadi di dalam makalah ini mengatakan sawabikul himami la takhruqu aswarul aqdar, yang berarti himmah atau kekuatan kemauan yang bergelora. Sawabikul himmah ini, sawabik ya, yang bergelora, tidak mampu mengoyak takdir Allah. Ya, semua qadar sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin teman-teman juga pernah mendengar bahwasanya kita itu memang tidak bisa merubah takdir, tapi segala sesuatunya yang tidak mungkin, barangkali doa kita itu bisa menjadi mungkin, karena doa kita itu melangit dan Allah mendengar dan Allah mengijabahi, dan disitulah ketika Tuhan sedang ikut campur merubah qada dan qadarnya. Kita tidak bisa merubah, tapi Allah bisa merubah, ya kan? Seperti itu. Nah, kita lanjut dari pembahasan makalah tadi. Jelas kemauan kita itu seringkali ya berespektasi untuk sepertinya tahun ini kita akan mendapatkan 1 miliar pertama. Tahun ini kita bisa mendapatkan 100 juta pertama. Sepertinya tahun ini kita akan mendapatkan jodoh yang tepat, yang kita inginkan, cantik, jelita, pinter, solehah, dan yang lain-lain sesuai dengan kemauan kalian. Seandainya kalian yang menonton perempuan nih, mendapatkan laki-laki yang ganteng, cogan, kerja keras, kaya, dan lain-lain. Ya sesuai dengan obsesi kalian itu. Saya kira ini nafsu, obsesi, keinginan, ketertarikan, atau cita-cita yang dikatakan himmah ini. Sawabikul himmah. Jadi keinginan yang lebih untuk sesuatu, keinginan yang lebih itulah untuk sesuatu yang ingin diharapkan, yang ingin dicapai, seperti itu. Nah, kita berpikir tentang bagaimana seandainya kita itu menginginkan banyak hal tapi tidak dilandasi dengan iman atau tidak dilandasi dengan kebaikan yang kita lakukan. Akhirnya apa? Ya akhirnya akan menghalalkan segala cara. Ya kan? Kalian mungkin teman-teman juga di sini kalian juga tahu kan, di mana para koruptor itu yang kemarin-kemarin atau sekarang-sekarang beritanya sudah masyhur, yang sudah tersebar luas, itu orang-orang yang sudah berada, punya rumah mewah, mobil mewah, baju mewah, kuning, hijau. sorry masuk sedikit joknya ya. Ini joknya Frimawan, stand up comedian. Oke, sorry, lanjut. Nah, rumah mewah, rumah mewah, mobil, intinya dia berkecukupan lah gitu. Sorry. Nah, di suatu kesempatan ketika kita melihat dari sudut pandang kita sebagai orang awam, mungkin yang dimana kita hidupnya cukup lah, beli helikopter cukup, beli negara cukup, beli hukum cukup, ya kan, beli peraturan juga cukup kayak gitu. Peraturan pemerintah itu berapa sih? Sorry. Waduh, ini keterlewatannya. Semoga gak ada yang motong. Nah, seandainya orang yang korup itu, nah, berpikir tentang dia memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara, dengan mengandalkan pangkat, derajat,
dan kesempatannya mumpung ya cara aji mumpung aku ning dhuwur korupsiku maling pite maling apa jenengane montor maling apalagi ya intinya sing remeh-remeh gampang iso digawa mlayu konangan digebuki sampai babak belur yang terjadi seperti kita sering melihat mungkinlah di sosial media yang sering lewat ke beranda kita semua. Nah, orang-orang yang memiliki kesempatan seperti ini itu tentunya dia tahu kalau seandainya saya mengambil kecil, otomatis resiko juga berat. Ya, akhirnya yang terjadi adalah menghalalkan untuk mengambil suatu hal yang besar 139 triliun, ya kan? 8 triliun, terus 230 triliun dan lain-lain seperti itu. Yang dimana itu adalah bukan hanya sekedar angka yang besar, tapi angka yang fantastis. Nah, karena ini disebabkan karena apa? Dia memperkaya diri, memperkaya harta dengan cara yang tidak benar karena dia tidak dilandaskan iman itu. Dia ada kemauan baik mungkin untuk anak cucunya, anak turunnya suatu saat nanti biar bisa hidup lebih lama lagi, lebih layak, lebih dihormati di masyarakat ya kan punya berbagai banyak hal atau barang yang dimana kita orang umum, orang awam, orang yang pada umumnya tidak bisa membeli tapi mereka bisa membelinya. Nah, disinilah letak dimana iman itu sudah hancur. Ya, mungkin termasuk ini mengingatkan diri saya juga ya dimana ketika suatu hal yang kecil itu mungkin karena suatu hal yang selalu atau sering diabaikan gitu. Nah, di dalam bab ini itu menerangkan bahwa kalau seandainya kemauan tanpa dilandasi dengan iman, maka akan carut marut. Akan tetapi iman akan mengatur keinginan. Jika kita memiliki suatu landasan atau bersandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman pasti kayak gini. Seorang itu memiliki suatu ekspektasi ketika dia ingin mendapatkan sesuatu. Ya, seandainya nih di umur saya mencintai seseorang. Terus nih, ini fun fact sekalian curhat nih, curcol. Terus saya mengungkapkan otomatis ketika melihat wah ini cantik, ini solehah, pintar ngaji ya kan. Istilahnya sepertinya pribadinya juga bagus gitu. Ya siapa ya seorang laki-laki yang tidak jatuh cinta gitu. Tapi akhirnya kan belum tapi dulu. Terus pada akhirnya seorang saya itu berespektasi bahwa saya mendekatinya seperti ada ternyata percakapannya berlanjut nih. Ternyata percakapannya komunikatif nih. Kira-kira nanti kalau seandainya saya bilang apa adanya, seandainya bilang mencintainya dia, terus tiba-tiba tidak nikah gitu kan. Otomatis kan itu sudah membentuk suatu ekspektasi yang dimana aku menginginkan dirinya untuk menerima cintaku kepadanya. Ya, ini contoh umum aja. Nah, ekspektasi itu gagal karena apa? Ya karena memang kita bukan seleranya dia gitu seandainya. Kita memang bukan seleranya dia. Atau saya bukan seleranya dia. Yang dimana saya ketika di awal tadi sudah berekspektasi bahwa cinta saya akan diterima. Maka ketika harapan saya, himah saya ya, yang saya cita-citakan tidak tersampai, maka saya akan hancur dan sakit. Nah, itulah bentuk dimana ketika kita berharap kepada makhluk tidak dilandaskan dengan iman, ceroboh, dan tidak mempertimbangkan jangka panjangnya. Nah, ketika saya tidak memiliki suatu sandaran yang kuat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah saya galau, saya bersedih hati, terus akhirnya gak mau ngapa-ngapain, kerja malas, ya kan, terus uang makin dikit,
tiba-tiba nggak ada uang, terus uang itu lama-lama nggak ada juga, terus dia kelilit utang, dia nggak bisa bayar dan akhirnya, nah kalian tahu sendiri apa yang terjadi. Tolong, makanya mikir. Saya sedang menunggu buku Makanya Mikir, ya kan, yang akan menampar otak saya, diri saya, yang dimana kan kalau seandainya bercinta itu pakai logika juga, bukan hanya sekedar perasaan doang yang membuat. Memang sih cinta itu kadang membuat tolol sih, terus membuat kita bodoh, tuli, buta, ya bener sih. Sak-walak-walake wonge nak wae seneng yo seneng-seneng wae macam kayak seperti sak wapi-wapi wonge, ketika kamu enggak suka ya kamu enggak suka, itu yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Nah, kita lanjut di topik himmah, ekspektasi yang gagal ini. Akhirnya kamu kecewa kan? Karena apa? Kamu berharap pada makhluk. Ketika kamu memiliki iman, ya kan, ketika kamu memiliki suatu sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya himmah ini, cita-cita ini tidak terjadi, kamu tenang-tenang saja. Ya Allah, segala sesuatunya sudah saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Saya mau apa? Saya bisa apa? Saya kan dianjurkan untuk berusaha nih, bukan untuk menang-menangan dan bukan untuk mencapai lebih cepat. Padahal Allah itu sudah menjanjikan bahwa kita itu ud'uni astajib lakum, we ndonga ning aku le, engko tak ijabahi. Barangkali doamu itu mah diijabahi, tapi karena kamu kemaksiatanmu itu loh yang membuat Allah saiki koyo urung siap deh tak kai. Nah, di waktu yang tepat inilah dimana ketika Allah itu akan mengabulkan doa-doamu yang kamu langitkan. Bukan harapanmu yang ingin secepat mungkin kamu dapatkan. Letaknya di sini nih. Nah, seorang itu kadang gak sadar. Aku kayaknya susah, sepertinya saya sudah usaha keras sekali. Sepertinya saya sudah berjuang penuh dengan effort, penuh dengan dedikasi, penuh dengan berbagai banyak hal perjuangan yang telah kamu lakukan. Akan tetapi satu hal yang tidak kita sadari, kita itu hanya ambisi, nafsu, ya, hanya keinginan saja. Tapi tidak disandarkan dengan betapa segala sesuatunya itu adalah Allah yang menghendaki. Gusti Allah iki sing menghendaki dhewe iki ingin seperti apa jadi seperti apa. Saat ini nih, sekarang di tanggal 13 Ramadan. 13 Maret juga, di 5 tahun yang akan datang atau 3 tahun yang akan datang kita seperti apa, menjadi seperti apa di tanggal 13 yang sama, Maret yang sama, di tahun yang berbeda. Nah, kita nggak tahu, mungkin cita-cita itu akan benar-benar hadir, benar-benar Allah itu berikan nyatanya ketika kamu benar-benar siap. Seandainya nih, kamu dikasih uang 1 M besok tanggal 14, atau kalian yang nonton sekarang tanggal berapa entah, pokoknya besok, entah kalian nonton tanggal 13 sampai 30, besok itu kalau ini nonton kamu hari Senin berarti hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, belum tentu uang ini kamu bisa memanfaatkannya dengan betul-betul. Karena apa? Kamu berarti belum siap nih dengan dikasih uang ini, pasti nanti boros. Sifat kamu berubah, kamu jadi angkuh, sombong, dan tidak bisa mengelola yang dengan benar. Yang terjadi apa? Suatu hal yang tidak kamu pinginkan, akhirnya kamu beli. Entah apa itu sesuai dengan nafsu yang telah kamu miliki itu. Ya. Nah, disinilah letak di mana kita itu terlalu menginginkan suatu hal yang di luar kendali kita. Kita cukup berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi nggak perlu kita itu ngoyo dalam artian
wah ngebet, besok saya harus mendapatkannya. Nah, dalam surat Al-An'am ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ada padanya. Kita nggak tahu tuh yang kelihatan. Para demit, para jin kalau seandainya terlihat malah itu bukan hal yang gaib lagi. Ada, kelihatan. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur. Atau sehelai rambut pun yang gugur, ya kan? Sekecil itu yang tidak diketahui oleh Allah ini. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula suatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, kitab Lauhil Mahfuz. Segalanya itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasinya seperti ini. Di malam yang gelap, di batu yang hitam, semut hitam yang menempel pada batu besar hitam di malam yang gelap. Tidak ada suatu hal yang Allah tidak ketahui. Allah pasti mengetahui. Nah, maksud dari ayat ini itu kita itu tidak bisa mengetahui satu hal yang di luar kendali kita. Itu udah kendalinya Allah. Entah 1M ini lewat mana. Akan dikasihkan kamu ketika kamu sudah benar-benar siap. Kalau kamu belum siap, Gusti Allah sepertinya sebentar. Malaikat pemberi rizki. Sebentar. Orang ini tuh kalau seandainya dikasih 1M sekarang, dia akan hancur akhlaknya, attitude-nya, akan hancur pribadinya, akan hancur keluarganya, dan bahkan dia lalai dengan teman-temannya. Iya kan? Itu akhirnya dia belum siap dengan uang sebanyak ini. Ya kan? Pada akhirnya Allah mempersiapkan dirimu untuk aku hancurkan aja hatinya. Tapi aku rindu dengannya. Terus Allah memberikan hatimu yang resah, gundah, letih. Terus akhirnya kamu kecewa kepada manusia. Dan inilah letak di mana ketika Tuhan sedang jatuh cinta. Ya kan? Kamu akhirnya menyandarkan diri kepada Allah. Ya Allah, apa dosaku yang sebenarnya? Apa perbuatan burukku yang seharusnya tidak aku lakukan? Sehingga menghambat doa-doaku untuk Engkau wujudkan. Nah, inilah letak kerinduan Tuhan kepada makhluknya. Nah, terus akhirnya kamu memperbaiki diri, mengevaluasinya, terus melakukan perubahan-perubahan kecil. Benar, setelah itu kamu siap untuk mendapatkan 1M itu, mendapatkan suatu hal yang value itu. Nah, inilah kamu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak disangka-sangka, mendapatkanlah 1M yang telah kamu inginkan itu. Yang kamu sawabikul himah itu, gelora keinginan kamu itu tercapai dengan effort yang telah kamu usahakan, ikhtiar yang telah kamu lakukan. Itu ada juga di surat Al-Fatir ayat 21. Ini menerangkan bahwa semua itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah telah menetapkan takdir itu, tak seorang pun yang mampu menolak ataupun menundanya. Nah, wis Gusti Allah inama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ya wis. Satu hal yang terjadi maka terjadilah. Apa yang terjadi terjadilah. Itu ketika Gusti Allah meletakkan tangannya
anak ini udah siap untuk mendapatkan 1 M. Kasihkan aja malaikat Jibril. Ya itu. Malaikat memberi rezeki akan memberikan tuntunan kamu untuk mendapatkan 1 M itu. Ya. Ini masuk 1 M loh, belum yang triliun. Kita lanjut. Manusia tidak mengandalkan angan-angannya untuk menjangkau kehendak dan cita-citanya. Sebab setelah ikhtiar, manusia akan dihadapkan kepada kenyataan yang sebenarnya. Dia bisa gagal, dia bisa berhasil. Ada kemungkinan dia berhasil itu nanti gagal lagi. Ada yang berhasil, ada yang gagal nanti berhasil. Intinya tidak semua orang itu benar-benar berada di puncak keberhasilannya. Tapi ada kalanya problematika yang telah ia hadapi menjadikan dirinya itu teruji. Nah, dia dari ujian itu dia berhasil atau gagal. Disitulah letak di mana seorang itu akan mempertaruhkan imannya. Goyah nggak nih orang ini ketika saya uji dengan kondisinya yang seperti ini? Goyah nggak nih imannya? Gusti Allah itu selalu memberikan orang ini kayaknya naik level deh. Saya uji dulu lah. Ya, ini Gusti Allah kayak ujian, berbagai masalah dikasihkan, oh ternyata masih kuat, masih bisa, dia itu hebat. Ya udah, ternyata naik levelnya. Kamu tidak tahu, tapi Gusti Allah mencatat. Terus, nah dalam kitab ini Sayyid Hasan Asyadili dalam kitab At-Tanwir fi Isqoti Takbir, beliau mengatakan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala atas rezeki hamba. Hambanya tak seorang pun mampu mencegahnya. Seperti telah dijelaskan Syekh Ahmad Athaillah bahwasanya seorang hamba hendaklah tekun kepada apa yang telah dijaminkan Allah kepadanya dan mampu menjadikannya sebagai ibadah. Sedangkan orang yang tidak istiqomah adalah orang lalai terhadap apa yang telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Quran surat Al-Insan ayat 30 ini juga menerangkan kamu tidak dapat berbuat menurut kehendakmu kecuali telah dikehendaki oleh Allah. Sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita itu mau ingin apa sih? Ingin berbuat sesuatu hal apa sih? Kalau tidak kun fayakunnya Allah, kita tidak bisa melakukannya, bro. Seperti itu. Sesuai dengan yang dikatakan Imam Al-Syadili tadi, gak mungkin kita itu lepas dari kendalinya Allah. Walaupun prasangka kita itu koyoknya tak lakoni dhewe bisa deh. Sepertinya saya lakukan sendiri bisa. Tapi bukan demikian. Nah, dalam hadis Bukhari, Rasulullah juga mengatakan, mengingatkan kita sungguhnya hamba Allah itu dihimpun pembentukannya dalam rahim ibunya 40 hari berupa nutfah, yaitu mani. Kemudian berubah menjadi segumpal darah selama waktu itu juga. Kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya. Meniupkan roh ini kan. Malaikat itu meniupkan roh kepadanya lalu ditetapkan pada dirinya 4 kalimat. Terus, nah ini satu apa sih? Rezekinya. Rezeki ini sudah ditetapkan nih. Sejak ketika kamu lahir, ketika kamu berada di rahim ibu. Kedua, kematiannya. Ketiga, pekerjaannya. Terus yang keempat, dia itu sedang bahagia atau susah. Udah jelas. Udah saya bunderi ini. Dari 4 perkara ini, Allah telah menciptakan rahmat sebagai anugerah baginya atas semesta alam. Wala tayasu mirrauhillah. Terus terbagi untuk semua makhluk. Rahmat dan kasih sayang Allah itu tidak pandang siapa dan apapun melihat beraneka ragam pemberian dan karunia-Nya. Karena rahmat Allah itu tidak terbatas. Perjalanan panjang hidup manusia dan selama berkembangnya dunia ini,
Dan Allah itu berfirman dalam surat Al-Hud ayat dalam surat Hud ayat 6, tiada satu makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali telah disediakan Allah rezeki untuknya. Jadi sifat Ar-Rahimnya, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahmannya Allah itu meliputi segala makhluk. Bismillahirrahmanirrahim, ngawiti ngaji sapa ingsun kalau di pondok pesantren ya. Ar-Rahmani zat kang welas asih yang memberi rezeki ing dalam dunya lan akhirat. Jadi dunya lan akhirat ki sapa wae. Agamane apa wae. Dia menyembah siapapun itu dikasih rezeki oleh Allah. Akan tetapi Ar-Rahimi dat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Segala iki koruptor ngono iku tetap dia dikasih rezeki, diberikan hidup, dikasih nafas, dikasih kesehatan. Mentalnya rusak. Dia dikasih rezeki, tapi karena dia tidak bersyukur, inilah letaknya di mana hatinya hancur, akhirnya menghalalkan segala cara. Manusia memang tidak akan pernah merasa puas dari apa yang telah ia miliki. Akhirnya mencari. Nah, disinilah letak di mana ketika kita itu memiliki keinginan, tapi keinginan itu kita sandarkan kepada Allah. Jadi kalau seandainya tidak tahun ini ya Allah, barangkali ya Allah seandainya memang tidak tahun kemarin, barangkali tahun ini. Kalau memang tahun ini tidak terjadi, maka segala sesuatunya udah saya pasrahkan kepadamu. Saya rencanakan sepertinya rencanaku berantakan, maka sepertinya rencanamu adalah lebih utama dari apa yang telah aku inginkan. Mungkin begitu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.